Salam damai, Shalom. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 21 dengan judul Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Perumpamaan ini untuk menunjukkan tipe-tipe orang. Di sini ada dua orang anak ya. Yang satu, dua-duanya sama-sama disuruh bapaknya untuk pergi ke kebun, bekerja di kebun anggur. Ya, yang sulung berkata, "Baik, Bapak, saya akan ke kebun nanti." Tetapi ternyata bohong, munafiknya, ia tidak pergi. Ngomongnya bilang, "Baik, nanti saya pergi." Ya. Tetapi dia tidak pergi. Ya. Disuruh pergi ke kebun, suruh kerja, merawat kebun anggur, tapi ngomongnya iya, oke. Tapi nggak pergi ya, nggak melakukan. Seperti sudah ada kontrak tetapi tidak mengikuti, tidak konsisten dengan kontraknya ya. Tetapi anak yang kedua, anak yang paling kecil bilangnya apa? "Enggak, saya nggak mau. Saya nggak tertarik. Saya tidak mau." Tapi kemudian dia menyesal. Wah, ini nggak, saya merasa bersalah kalau tidak menaati apa yang diminta oleh ayahku. Dia menyesal, lalu ya sudah, oke, saya pergi ya. Demi untuk menyenangkan ayahnya ya. Dia pergi juga akhirnya ya. Lalu yang dibenarkan adalah siapa? Yang satu bilang, "Baik, saya akan pergi," tapi tidak pergi. Yang kedua, "Saya tidak mau," tapi dia lalu pergi juga ya. Ya, yang benar yang ini, yang kedua ini, yang terakhir ini. Ini maksudnya apa? Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang selama ini sudah boleh dikatakan menjadi pengikut Yesus ya, tetapi ternyata gak mau mikul salib ya. Ikut Yesus tetapi hanya luarnya saja ya. Hanya lip service, hanya seremonial, hanya kebiasaan, hanya rutinitas, pergi ke gereja tiap minggu dan sebagainya itu ya. Ikut doa lingkungan tiap minggu, tapi itu hanya sebagai rutinitas, tidak dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Jadi kalau kita ke gereja itu bukan karena kita harus atau rutin. Kita ke gereja itu karena kita butuh ya. Karena jiwa kita, roh kita itu butuh nutrisi rohani. Makanya kita ke gereja ya, untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi orang-orang lain, perempuan-perempuan sundal itu, tadi dibilang ini, perempuan-perempuan sundal dan pemungut-pemungut cukai, ini artinya orang-orang berdosa ya. Orang-orang yang gak pernah ke gereja ya. Perempuan-perempuan sundal ini kan tinggalnya ya di tempat bordil. Pemungut-pemungut cukai ini apa? Ini adalah koruptor. Koruptor tuh ya itu, orangnya peduli amat dengan kerajaan surga, yang penting saya kaya raya.
nggak pernah ke gereja, jangankan ke gereja ya, berdoa di rumah saja mungkin jarang atau nggak pernah sama sekali. Tetapi dikatakan oleh Yesus bahwa perempuan-perempuan pelacur itu, perempuan-perempuan sundal itu, dan para koruptor itu akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Oh, kalau gitu kita jadi koruptor aja ya. Kalau gitu jadi nggak usah ke gereja aja. Jadi perempuan sundal aja, atau jadi laki-laki sundal. Sebab supaya bisa masuk dahulu nomor 1 ke kerajaan Tuhan, ke surga. Bukan begitu maksudnya ya. Kenapa? Mereka akhirnya bertobat. Sementara orang yang sudah rutin ke gereja, mereka pikir mereka suci, tapi mereka lupa, tidak mengoreksi diri bahwa mereka ternyata juga banyak dosa. Ya, dosanya mungkin bukan menjadi pelacur atau bukan menjadi koruptor, tapi ada dosa-dosa lain yang dia lupa. Dia lupa, dan dia lupa bahkan mungkin tidak mau bertobat. Sementara perempuan-perempuan sundal, pelacur, koruptor, maling ini, pencuri uang dan pencuri hak milik orang lain ini, mereka sadar dan tobat, dan meninggalkan caranya yang lama dan bertobat. Dan ketika mereka mati, mereka masuk duluan, mati dalam keadaan bertobat, bukan mati dalam keadaan masih kotor, tidak mau bertobat. Padahal tiap hari, tiap minggu ke gereja ya, tetapi ke gerejanya bukan karena butuh, tetapi karena rutinitas. Kalau nggak ke gereja nggak srek. Padahal itu hanya untuk ya supaya bisa bilang saya sudah ke gereja ya. Udah ke gereja belum? Saya sudah ke gereja, udah senang ya, diakui. Padahal di gerejanya cuma bengang-bengong, mainan HP, pikirannya pergi ngurus soal bisnis, pikirannya pergi makan-makan, tamasya, ya, pikirannya bukan di gereja, tidak mengikuti mendengarkan sabda Tuhan, tidak mengikuti ekaristi dengan sebetulnya. Jadi jiwanya nggak mendapatkan nutrisi karena ke gereja cuman main-main aja ya. Mainan HP, hanya senang-senang pengen ketemu teman-teman, itu aja ya. Yang ketika ada ibadah yang sesungguhnya, pas ibadah ekaristi atau ibadah memuji, berdoa pada Tuhan, itu berdoanya asal-asalan, nggak ada gunanya jadinya ya. Cuma badannya doang ada di gereja, tetapi jiwanya tidak mendapatkan nutrisi karena jiwanya ada di tempat lain, ada di pantai berwisata, ada di tempat makan-makan, ada yang di tempat bisnis, ngurus bisnis ya. Jiwanya di sana meskipun badannya ada di gereja. Nah, itu yang dimaksudkan. Mereka akan telat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak sadar ya, bahwa mereka ternyata berdosa. Jadi mereka harus berubah ya. Oke, saya ke gereja bukan karena rutinitas, saya ke gereja karena saya butuh ya. Lebih baik ke gereja sebulan sekali tetapi sungguh-sungguh ya, daripada tiap hari ke gereja tapi bohong-bohongan ya. Nggak serius ya, cuman yang penting saya ingin kongko-kongko dengan teman-teman di gereja, nggak ada gunanya ya. Ya lebih baik lagi kalau tiap hari ke gereja dan tiap hari benar-benar sungguh-sungguh berdoa di gereja, mendengarkan sabda Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu lebih baik lagi itu ya. Jadi koreksi diri ya, apakah kita ke gereja, apakah kita melakukan kewajiban agama kita hanya untuk rutinitas, hanya untuk supaya dilihat orang, supaya kita dilihat, oh kita ini sudah berbaik, udah baik, udah menjadi pengikut Kristus, udah ke gereja, udah resmi. Ataukah kita memang karena kita butuh nutrisi untuk jiwa kita, supaya jiwa kita juga selalu bersih, dan ketika kita mati kita bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan.
Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, tetapi kamu tidak percaya kepadanya. Itu ngomong soal ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi yang memang secara agama mereka sangat kelihatan saleh, hafal luar kepala soal Taurat, soal hukum Taurat mereka hafal luar kepala. Sementara pemungut-pemungut cukai percaya kepada Yohanes Pembaptis. Untuk Yohanes Pembaptis ini datang untuk apa? Mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Nah, Tuhan akan datang. Jadi Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mengajak orang-orang ini untuk bertobat. Tetapi orang-orang lain itu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi udah merasa suci, jadi mereka tidak percaya kepadanya. Mereka melihat Yohanes Pembaptis dengan pengajarannya yang benar, tapi mereka tidak menyesal, dan mereka juga tidak percaya kepadanya, tidak percaya kepada Yohanes, tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Sementara pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal mereka percaya dan bertobatnya. Jadi bukan berarti itu jadi perempuan sundal dan pemungut cukai, koruptor itu terus masuk surga begitu aja. Enggak. Kalau nggak tobat tetap aja nggak masuk surga, masuk neraka. Jadi harus tobat. Intinya adalah tobat, berubah, tinggalkan cara hidup yang lama, baru bisa masuk surga. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.